Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran kelas 3 tema 3, subtema 1, pembelajaran 4 mengenai aneka benda di sekitarku. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi sampah. Yang kedua, bermusyawarah bersama mengenai cara mengurangi sampah plastik. Dan yang ketiga, melakukan permainan bola tangan. Hari ini kita masuk pada pembelajaran keempat. Ayo membaca. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan, bahkan ratusan tahun. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Misalnya kertas, waktu yang dibutuhkan sekitar 2-5 bulan. Kardus itu 5 bulan, kulit jeruk 6 bulan, puntung rokok 10 tahun, kulit sepatu 25 hingga 40 tahun. Lalu plastik, sejenis bungkus deterjen, sekitar 50 hingga 80 tahun. Plastik 50 hingga 100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium sekitar 80 hingga 100 tahun. Aluminium sekitar 80 hingga 100 tahun. Baterai itu sekitar 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek sekitar 10 hingga 20 tahun. Dan yang terakhir adalah styrofoam, tidak dapat diuraikan. Jadi kamu dapat membayangkan, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai sekitar 10 hingga 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce, yaitu mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja. Nah, sebaiknya ketika kita berbelanja membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Lalu ada reuse, adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Lalu ada recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Nah,
ini adalah lambang dari 3L. Sekarang ayo berdiskusi. Kamu telah membaca wacana di atas. Kamu harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Untuk itu, lakukan kegiatan reduce mengurangi, reuse memanfaatkan kembali, dan recycle mendaur ulang. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Tulis hasilnya pada tabel berikut. Misalnya saat kita mengurangi dengan cara membawa kantong sendiri saat berbelanja, atau saat kita memanfaatkan kembali, misalnya menggunakan kaleng bekas sebagai pot bunga. Nah, untuk mendaur ulang silakan kalian tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini ya. Ayo mengamati, amatilah lingkungan di sekolahmu. Banyakkah sampah plastik dari kantong kemasan makanan dan minuman? Lalu catatlah hasil pengamatanmu. Berikan tanda centang jika kamu menemukannya. Misalnya lokasi yang pertama, yaitu di taman. Nah, apakah terdapat sampah plastik kemasan makanan? Jika ada, kita beri tanda centang seperti ini. Apakah ada sampah plastik kemasan minuman? Jika ada, kita beri tanda centang seperti ini juga. Lalu teras sekolah. Nah, di teras kelas, apakah terdapat sampah plastik, makanan atau minuman? Jika hanya terdapat kemasan minuman, kita beri centang di tempat kemasan minuman ya. Sekarang ayo menulis. Kamu telah melakukan pengamatan sampah plastik di lingkungan sekolahmu. Ceritakan hasil pengamatanmu secara tertulis. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat ya. Sekarang ayo berdiskusi. Bermusyawarahlah bersama seluruh teman di kelasmu. Musyawarah tentang cara mengurangi sampah plastik di sekolah. Kemudian tulislah hasil musyawarah pada kolom di bawah ini. Nama siswa, misalnya Indri. Pendapatnya yaitu membawa makanan dan minuman dari rumah, sehingga tidak jajan di sekolah. Untuk nama siswa yang lainnya, silakan kalian tuliskan sesuai dengan pendapat temanmu ya. Lalu jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apakah pendapatmu disampaikan di depan kelas? Jika ya, kita tulis ya. Lalu apakah kamu mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu di depan kelas? Jika ya, kita tulis ya lagi. Nah, untuk nomor 3, 4, dan 5, coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo berlatih. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Nah, sekarang ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak
sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Untuk kegiatan bersama orang tua, mencermati sampah plastik yang ada di rumah. Sebaiknya dimulai dengan melakukan pemilahan sampah di lingkungan keluarga. Pisahkan sampah plastik yang dapat didaur ulang dengan sampah lainnya. Mintalah petunjuk orang tuamu. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.